Halo, apa kabar? Terima kasih telah menyimak kembali Amalia Podcast. Pada tanggal 15 Maret 2019 terjadi peristiwa penembakan massal di dua masjid di kota Christchurch, Selandia Baru yang menewaskan 51 orang, termasuk satu orang Indonesia, almarhum Bapak Lili Abdul Hamid. Peristiwa tersebut mengejutkan dunia dan membuka banyak hal ke permukaan, misalnya kesadaran tentang bahaya online ekstremisme, white supremacy, dan Islamofobia, sekaligus apresiasi kepada penanganan kejadian terorisme ini oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan kebijakan yang cepat dan dengan gestur yang sangat simpatik kepada komunitas Muslim. Peristiwa ini membekas untuk saya karena New Zealand adalah rumah kesekian untuk saya, tempat saya melanjutkan studi dan saya berada di Christchurch pada saat peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa ini juga menarik banyak perhatian dan simpati dari masyarakat Indonesia. 2 tahun dari tragedi tersebut dan masih berkaitan dengan Hari Perempuan Internasional 8 Maret, saya mempersiapkan podcast edisi khusus peringatan penembakan di Christchurch dengan mengundang 2 orang sahabat perempuan saya yang sudah cukup lama tinggal di kota Christchurch, yaitu Hesti Nugroho dan Dija Apriani. Hesti mendapatkan gelar doktor dari Lincoln University New Zealand dan memiliki background dalam bidang environmental management dan community engagement, serta pernah menjadi dosen di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini Hesti bekerja di Selwyn District Council New Zealand dan telah menetap di negara ini sejak tahun 2012. Dice menyelesaikan S1 di Universitas Trisakti Jakarta dan berpengalaman dalam bidang supply chain dan shipping industry. Dice telah menetap di Christchurch sejak tahun 2007 dan saat ini sedang mengambil program master di Lincoln University. Kami akan berbincang-bincang tentang pengalaman perempuan muslim migran di Christchurch dan peran mereka dalam merajut hubungan multikultural dan interfaith di New Zealand, serta pendapat mereka tentang peran Jacinda Ardern, pemimpin perempuan yang mendapat sorotan di tahun-tahun belakangan ini. Simak perbincangan kami berikut ini. Assalamualaikum, terima kasih atas bergabungnya di podcast saya, Mbak Hesti dan Mbak Dice, dua sahabat perempuan saya di Christchurch. Apa kabar Mbak Hesti dan Mbak Dice? Alhamdulillah kabar baik ya. Ya baik, Alhamdulillah, oke. Semoga Waalaikumsalam. sehat selalu dan senang sekali melihat perkembangan penanganan COVID di New Zealand. Kadang kita suka pada iri ini di negara-negara lain nih kayaknya udah bebas traveling lagi, udah bisa jalan-jalan lagi ya. Walaupun tadi sempat Mbak Dice singgung juga kalau di kantor tetap ada pembatasan ya Mbak Dice ya. Jadi tetap harus menaati protokol kesehatan untuk Ya, menjaga kapasitas ruang dan lain-lain yang tentunya itu juga dipraktekkan di negara lain sih termasuk di sini. Nah, jadi untuk episode ini ceritanya saya berusaha membuat sebuah episode spesial nih Mbak Dice dan Mbak Hesti ya, untuk memperingati 2 tahun dari terjadinya peristiwa penembakan massal atau penyerangan terorisme di 2 masjid di Christchurch tanggal 15 Maret. Kita bertiga ada semua di situ, Mbak Hesti, Mbak Dice, dan saya juga. Walau mungkin saya nggak sempat ketemu sama Mbak Dice karena lagi ngebut nyelesain tesis, tapi kita bertiga mengalami dampaknya dengan skala yang berbeda-beda. Kita masyarakat Indonesia di Christchurch kehilangan salah satu tokoh masyarakat Indonesia yang sangat baik ya dan sangat dihormati, almarhum Bapak Lili Abdul Hamid yang udah seperti ayah sendiri untuk Mbak Dice ya. Juga Mbak ya, Hesti juga kehilangan seorang teman yang aktif di organisasi perempuan Muslim ya Mbak Hesti ya. Seperti ya. itu dan saya mungkin tidak secara privat kehilangan siapa-siapa gitu ya, tapi tentunya kita sebagai perempuan Muslim yang secara identitas itu menjadi target penyerangan teroris tersebut yang sampai sekarang kita masih sepakat nggak usah disebut namanya gitu kan. Kita semua sangat shock, sangat kaget dan merasa bahwa nggak mungkin banget itu terjadi Christchurch gitu ya nggak sih? Kita sebuah kota yang tenang, yang indah, yang kita nikmati sekali gitu ya untuk aktivitas sehari-hari, tiba-tiba dalam beberapa saat gitu menjadi tempat yang agak menakutkan, kita jadi takut keluar, kita jadi kayak semacam merasa khawatir gitu ya. Tapi untungnya kemudian penanganannya dilakukan dengan sangat cepat, pelakunya juga cepat tertangkap dan telah dijatuhi vonis yang insya Allah setimpal dengan perbuatannya. Nah, saya ingin sekali berbincang-bincang dengan Mbak Hesti dan Mbak Dice dengan penekanan tentang peran dan pengalaman perempuan Muslim di sini, khususnya perempuan Muslim migran dari Indonesia. Karena saya ingin juga mengkaitkan dengan Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Nah, ini menurut saya cukup penting karena salah satu
inquiry atau semacam apa ya, komplain lah ya yang diajukan dari kalangan masyarakat New Zealand itu disuarakan oleh kelompok perempuan muslimnya gitu, bahwa sebetulnya beberapa pihak yang berwenang di New Zealand harusnya bisa mengantisipasi terjadinya penyerangan terorisme ini. Selain itu secara sehari-hari juga kan kita sering ya kumpul-kumpul sesama perempuan muslim, kita bikin pengajian, kita ya kadang ngopi-ngopi juga sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah ini ingin sekali saya menggali lebih jauh, kita ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya. Setelah 2 tahun ini apa yang terjadi gitu di Christchurch yang dialami oleh perempuan-perempuan muslim seperti Mbak Hesti dan Mbak Dice. Gimana Mbak Hesti, kalau dari Mbak Hesti sendiri, apakah setelah 2 tahun ini, karena waktu itu kan perhatian dunia tercurah semua nih ya ke New Zealand, kemudian juga tentang bagaimana Islam di New Zealand dan lain-lain. Ada nggak sih kalau menurut pengamatan Mbak Hesti, ada perbedaan nggak, misalnya apakah ada penerimaan yang lebih baik, adanya kemudian pemahaman yang lebih baik, atau adanya pemberian kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslim di Christchurch atau khususnya di New Zealand, atau juga mungkin untuk kelompok perempuannya? Besar Ya, kalau saya oke. bilang. Terutama bagi saya yang tidak hanya berdampak pada saya juga, Betul. tetapi terutama yang paling penting adalah anak saya. Yeah. Karena dia kehilangan sahabatnya di usia 14 tahun. Di mana itu usia di mana seorang remaja yang masih bingung mencari jati diri. Ya. Jadi pada saat itu dukungannya, kalau saya secara personal, itu sangat besar. Okay. Jadinya baik di tempat kerja yang dulu dengan yang sekarang, itu memberikan saya istilahnya bimbingan atau bantuan secara psikologis. Okay. Juga di tempat sekolah anak saya. Jadinya pada saat itu mereka melihat bagaimana saya berinteraksi, bagaimana pada saat itu perasaan saya, apa yang mereka bisa bantu, semua sangat didukung sekali. Apalagi setelah seperti ini kita mau ada peringatan 15 Maret. Jadinya pada saat setelah mulai memasuki, jadi setelah Februari kemudian Maret, sudah 2 tahun berturut-turut ini, ketika bulan begitu memasuki bulan Maret, mereka mendekati saya atau sekolah anak saya menghubungi saya. Jadinya bisa dibilang mengecek lah gitu loh, bagaimana keadaannya, apa yang bisa dibantu gitu, kamu sendiri bagaimana, seperti itu. Jadi sangat besar. Terus terang, kita sebagai perempuan yang tinggal di Christchurch dengan kemudian ada peristiwa seperti itu, dan kita ada seorang muslim, kita ini kan seperti istilahnya maju perang, dalam tanda kutip. Karena apa? Pada saat kejadian itu, kita dengan jilbab kita itu menunjukkan jati diri kita. Betul. Jadinya istilahnya, ketika antara cinta dan itu ditunjukkan dengan nyata, bencinya bagaimana, pasti ada pihak-pihak yang tidak menyukai Islam, pihak yang tidak menyukai Muslim, kemudian bermunculan pada saat itu, setelah kejadian itu, kita berani, sebagai perempuan, berani sebagai itu yang sangat challenging. Tapi alhamdulillahnya hal yang seperti itu sangat tersupport dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau saya merasakan seperti itu. Jadinya misalnya support, ada yang bilang sama saya langsung, jilbab kamu jangan kamu lepas. Kalau kamu lepas jilbab kamu, dia yang menang. Jadi seperti itu dukungannya. Kemudian di tempat kerja itu juga sangat mendukung sekali. Karena kebetulan saya ada di tempat kerja saya bekerja di bagian community service dan facilities. Jadinya setiap hari pasti saya bertemu dengan
komunitas. Mm-mm. Dan karena saya juga traveling kemana-mana dengan komunitas yang berbeda. Oke. Begitu mereka sangat menghormati kami Mm-mm. sebagai seorang Muslim. Mm-mm. Mm-mm. Dan it's overwhelmed, Mm-mm. kalau saya bisa bilang. Mm-mm. Oke. Yeah. Oke, terima kasih sharingnya Mbak Hesti. Iya, saya ingat sekali waktu itu putra Mbak Hesti sangat terpukul ya karena seorang sahabatnya menjadi korban gitu, dan bagaimana memang saat itu kan anak umur 14 tahun ya, seumur anak saya juga ya, sedang bonding kuat-kuatnya sama temen yang Mbak Hesti ya. Terus kehilangan sahabat, terus mungkin bingung melihat kenapa kok dunia kok jadi jahat banget gitu waktu itu ya. Tidak hanya bingung secara dunia, tapi secara faith juga. Faith juga Ini yang kayak terguncang menakutkan. gitu ya. Oke. Ya, secara faith ini yang menakutkan saya tuh di Mm-mm. situ. Jadinya pada saat itu dia kemudian karena kalau saya selalu bilang kepada dia bahwa kamu kalau meskipun kamu berbeda kepercayaan dengan temanmu, tetaplah baik. Urusan nanti masalah surga dan neraka itu adalah urusan Allah. Cuman itu saja, tetaplah baik. Tapi kemudian pertanyaan dia adalah kembali ke saya, kenapa orang yang baik itu deserve untuk dibunuh? Pertanyaan itu kan harus membutuhkan jawaban yang pintar supaya dia tetap bahwa your faith is good. Gitu loh. Iya, pasti menantang sekali saat-saat itu ya Mbak Esti ya, dan Mbak Esti menemukan bahwa tersedia dukungan, terutama dari aspek psikososial yang sangat memadai yang disediakan oleh pemerintah New Zealand waktu itu, juga dukungan dari komunitas ya terhadap peneguhan identitas kita sebagai Muslim ya di New Zealand setelah kejadian tersebut. Kalau Mbak Dicu gimana Mbak Dicu, ada yang bisa di-share tentang apa yang telah terjadi selama setelah 2 tahun terjadinya penembakan ini Mbak? Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau untuk saya pribadi, karena sejak pada saat saya pindah ke New Zealand tahun 2007, Iya, awal Mbak Dicu tahun sudah 2007. lebih lama. Waktu itu kita bareng ya Mbak Dicu, beda sebulanan kalau nggak salah. Betul. Jadi sama-sama newbie saat itu. Jadi saat itu kalau saya lihat kayak misalnya di supermarket, pokoknya yang public face customer service gitu tuh jarang ada yang berjilbab. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sudah mulai banyak seperti itu. Dan kalau untuk saya pribadi, karena saya bekerja di perusahaan international courier company yang ada cabangnya dimanapun, dan alhamdulillah mereka tidak membeda-bedakan apakah muslim non muslim yang boleh kerja di segala macam. Jadi pada saat saya gabung dengan perusahaan tersebut, saya sudah memakai jilbab dan tidak pernah ada komplain apapun juga. Dan untuk saat itu saya adalah Muslim wanita pertama yang bekerja di FedEx New Zealand. Wah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Tapi memang sudah sempat ada lah kalau misalnya ketemu customer, mereka sempat kaget kok ada ketemu ini gitu kan, wanita yang berjilbab. Nah, lambat laun mungkin udah mulai banyak awareness tentang Islam segala macam. Jadi mungkin orang juga udah mulai tahu bahwa Muslim itu juga sama-sama manusia, Muslim juga sama-sama yang membedakan adalah kepercayaan saja, ya kan? Sama-sama makan, sama-sama suka berenang, sama-sama suka melakukan hal-hal fun activity atau apapun juga seperti itu. Tapi sejak kejadian itu yang pasti sama juga dengan yang Mbak Hesti bilang bahwa orang-orang kita semakin terekspos besar sekali gitu ya, karena orang-orang jadi tahu ternyata Islam tuh begini gitu kan. Ternyata kenapa saya pakai jilbab? Kenapa? Walaupun mungkin dulu segan buat bertanya, tapi karena ada kejadian itu mereka jadi lebih ada alasan untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Kalau saya lihatnya seperti itu. Jadi kayak waktu seminggu setelah kejadian kan ada acara peringatan tuh di Hagley Park. Kemudian tapi saat itu saya lagi ada di kota Queenstown dengan keluarga. Satu teman saya sehari sebelumnya message saya tanya, kalau saya pakai kerudung boleh nggak, kata dia gitu kan. Saya bilang it's up to you, aku bilang gitu kan, silakan, aku bilang gitu. Tapi aku bilang tapi nggak kayak kamu cuma taruh gitu, it's okay, it's up to you, aku bilang gitu kan ya. Apapun itu, maksudnya dengan dia melakukan itu udah sangat kita appreciate. Nah, terus begitu saya di Queenstown kan kita ada 1 minute of silence tuh seminggu itu. Yang saya rasakan itu tadi karena awareness-nya udah ada, mereka begitu tahu saya dari Christchurch, mereka datang meluk saya, terus sambil bilang,
you are welcome here, kata dia gitu kan. This is your home. Hmm. Pokoknya maksudnya yang jadi secara tidak langsung apa ya, itu bikin saya tahu bahwa orang-orang New Zealand tuh baik-baik. Kalaupun ada yang tidak baik, lebih ke arah ignorant. Iya, betul, Tapi betul, karena ignorance, kejadian betul. ini, Iya. ya, karena kejadian ini orang jadi aware, orang jadi mencari tahu, dan insya Allah mungkin jadi timbul respect, Oke. kan? Seperti itu. Karena kan sebetulnya dalam hidup yang diperlukan kan saling saling hormat menghormati, respect each other, itu kan yang paling penting, biar kita bisa live in harmony, seperti itu. Oke. Dan ya sejak kejadian itu ya hikmahnya yaitu orang makin aware dengan ya. kita. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dice. Tadi poin Mbak Dice menarik sekali gitu ya, bahwa sebetulnya bukan jahat, bukan gimana-gimana, tapi ignorance gitu kan. Jadi kayak nggak pengen tahu aja gitu. Karena kan kita suka gitu ya, misalnya nggak disenyumin atau apa gitu ya. Kita kan kadang nganggapnya kok nggak ramah banget. Tapi sebetulnya kan itu lebih pada ignorance. Mungkin mereka tuh pengen tahu, tapi nggak tahu gimana cara mulainya gitu kan. Nah, peristiwa penembakan kemarin ya blessing in disguise ya, membuka kesempatan itu kan, bahwa oke, ada agama yang sebetulnya sudah cukup lama kan gitu, populasinya pun sudah kemana-mana di dunia, tapi ya mungkin karena ada berita miring sana sini jadi kayak segan juga untuk mulai conversation. Tapi dengan adanya peristiwa tersebut malah justru membuka kesempatan lebih luas ya Mbak Dice ya, Mbak Esti juga, untuk kemudian dialog ini lebih banyak gitu ya, terbuka kesempatannya, sehingga proses pengenalan pun semakin banyak gitu bisa didapatkan ya. Terutama tadi Mbak Esti kan bekerja banyak sekali dengan community kan Mbak ya, jadi kerasa banget gitu loh bagaimana dialog-dialog ini memang sangat perlu untuk terus dilanjutkan gitu ya. Oke, thank you Mbak Dice. Saya juga jadi pengen cerita juga nih hostnya. Iya, saya ingat banget soalnya waktu itu kan itu kejadiannya hari Jumat ya, Sabtu Minggu tuh saya udahlah gitu, udah nggak jentuh tesis, nggak ngapa-ngapain ya, sedih-sedih, nangis gitu ya. Nah, hari Senin itu saya udah masuk lagi ke kantor, ke office ya, ke kampus. Itu saya disambut sama kepala departemen saya dan dan kayak petugas kayak administration staffnya gitu. Ya itu mereka nangis gitu sambil meluk. Saya sendiri waktu itu belum nangis gitu, tapi ngelihat mereka nangis gitu ya, memberikan simpati, saya jadi ya oh my god gitu ya. Ya itu tadi berasa diterima, berasa dimengerti kan. Dan kampus mengadakan juga acara remembrance itu, 1 minute silent, dan dihadiri oleh banyak sekali dosen dan mahasiswa. Di situ poin saya bahwa sebenarnya dari dulu pun gimana ya, ya Mbak Dice juga sudah sejak 2007, Mbak Esti sejak 2012, kita nggak pernah merasa nggak diterima sih ya kan. Cuma setelah kejadian itu merasa bahwa kita lebih dimengerti gitu kan, dan disambut secara lebih hangat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat New Zealand gitu ya. Ini pengalaman berharga banget buat kita semua ya Mbak. Thank you. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang sempat saya singgung di awal tentang keterlibatan perempuan secara khusus nih Mbak ya, karena tadi Mbak Hesti sebagai ibu harus benar-benar concern terhadap perkembangan anak Mbak Hesti yang sangat terdampak gitu ya, karena sahabatnya menjadi korban gitu. Dan Dice juga kan, Mbak Dice juga tentunya seorang ibu juga ya, yang juga tentunya concern ya bagaimana ini mempengaruhi perkembangan anak-anak, karena pelaku teror itu kan sangat dipengaruhi oleh online ekstremisme ya. Mereka komunikasinya lewat online, dan kita tahu gimana sekarang online media online itu sangat pesat dan mempengaruhi kehidupan kita dengan sangat di setiap aspeknya, dan terutama juga tentunya untuk anak-anak ini gitu. Nah, salah satu concern tentang pencegahan kejadian terorisme di Christchurch itu disuarakan oleh kelompok perempuan, yaitu Islamic Women's Council, yang mengindikasikan keterlibatan aktif perempuan muslim di New Zealand dalam pencegahan Islamofobia. Waktu itu mereka jelas sekali bilang mereka kecewa karena kok pihak-pihak yang terkait New Zealand lambat bereaksi terhadap hal ini. Padahal mungkin sih sebetulnya awal dipicu juga dengan terpilihnya Donald Trump misalnya ya, terjadi kebangkitan ekstrim kanan kan, yang ultranasionalis, mereka nggak suka Islam, nggak suka imigran gitu loh, dan sebetulnya trennya udah nyampe ke Australia sama New Zealand, tapi kok nggak aware gitu loh otoritasnya, dan ini disuarakan oleh kelompok perempuan gitu loh Mbak. Nah, gimana nih pendapat Mbak Hesti sama Mbak Dice tentang peran perempuan Muslim dalam pencegahan Islamofobia dan pengenalan lebih jauh gitu terhadap Islam pada umumnya di New Zealand? Gimana Mbak Hesti? Saya itu kalau udah masalah politik itu udah yang gitu ya.
Cuman saya percaya bahwa kalau untuk istilahnya itu meng-counter masalah Islamofobia ini, itu kita dari diri kita sendiri aja lah. Saya percaya bahwa orang itu, kita masing-masing dari kita seorang Muslim itu adalah, orang bisa melihat kita seorang Muslim adalah bagaimana sih orang Muslim itu dalam melakukan kegiatannya, dalam bersosialisasi, itu kan melihat dari kita sendiri. Jadinya bagi saya seorang imigran, saya tidak hanya membawa nama keluarga, tetapi juga nama Indonesia sebagai negara asal, kemudian ditambah lagi saya membawa agama saya sekarang, kan istilahnya begitu. Ya kita bagaimana bersikap sebagai seorang Muslim yang baik. Nah, dengan lingkungan sekitar kita. Nah, dari situ kan sudah kemudian terlihat bahwa oh ternyata dia seorang Muslim, tapi dia baik, tapi dia sangat care dengan lingkungan sekitarnya. Dia sangat care dengan orang-orang yang lebih tua. Jadi persepsi itu akan berubah pada akhirnya. Sering saya melihat misalnya, terutama orang-orang yang sudah sepuh ya istilahnya di sini dengan ideologi baratnya, kan karena juga kebetulan saya tinggal di kota yang kebanyakan adalah orang-orang dari Eropa, jadinya ya sangat kental Eropanya, melihat orang yang different skin itu adalah dengan sebelah mata, kita bisa bilang begitu. Tapi ketika waktu pertama kali bertemu ya seperti sinis begitu, gitu kita bisa merasakan. Tapi ketika kemudian kita membalasnya dengan tetap baik, kemudian kita tetap senyum sapa, kalau di Indonesia ada itu apa ya yang iklan-iklan senyum sapa itu, lambat laun berubah. Bahkan yang masih saya ingat itu Christmas kemarin, saya itu mendapatkan Christmas card dari beberapa klien kami yang mengatakan bahwa terima kasih atas bantuannya, you are fabulous lady, very kind, very helpful. Itu kan salah satu contohnya bahwa stigma yang kita bawa sebagai seorang Muslim di mata masyarakat sekitar itu sudah sangat berubah. Jadinya bagi saya kita mulai dari diri kita sendiri dulu lah, gitu loh. Tidak hanya untuk kaum perempuan, kaum laki-laki juga, gitu loh. Iya, oke. Jadi kita memberikan contoh bahwa Islam itu adalah agama damai gitu ya, dan membawa semua kebaikan Islam itu lewat perilaku kita sendiri dulu ya Mbak Hesti ya, seperti itu ya. Dan khususnya ini sih ya, kadang kan masih ada misalnya stereotip bahwa Islam tuh mengekang perempuan ya kan, bahwa hijab tuh adalah bentuk pemenjaraan gitu ya, karena kalau dipaksa gitu menutup aurat, menutup rambut gitu kan. Nah, tapi kan di sini Mbak Hesti adalah seorang profesional gitu, dapat gelar doktornya pun dari New Zealand juga kan. Ini kan juga pasti kan membuka mata orang juga nggak sih Mbak gitu loh, bahwa hey gitu kan ya, look at me gitu ya, bahwa jangan banyak yang bertanya sebenarnya masalah jilbab. Kemudian kalau saya merasa ada beberapa orang, kalau saya merasa dia sepertinya sudah pernah mungkin membaca Al-Quran, tapi cuma sepotong-sepotong. Mungkin juga dia pernah ke negara-negara Islam. Kalau saya menangkap dari pertanyaan ya, karena pertanyaannya adalah Islam itu katanya membolehkan istri 5, suamimu gimana? Kayak gitu. Mau jawaban yang normatif atau jawaban ala Hesti gitu ya, harus ditawarin dulu nih. Ya. Itu jadi jadinya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, atau pertanyaan begini, halal itu seperti apa sih? Oke. Gitu.
Kadang saya cuma jawabnya gini, kalau yang waktu halal itu saya masih ingat, saya guyoni gini, kamu ini tanya tapi jawabannya nanti 1 semester ini. Suruh ikut kuliah dulu ya, enroll dulu ya, short course. Tapi dengan ya saya hati-hati sekali menjawabnya. Kemudian saya bilang bahwa Allah begini, kemudian pada saat Nabi Muhammad zaman dahulu seperti ini, kemudian yang diperlakukan sekarang adalah seperti ini, gitu. Akhirnya mereka mengerti. Oke. Kemudian masalah sholat 5 waktu, hal-hal perintil-perintil biasa aja gitu. Jadinya dia yang pasti adalah mereka sangat terkejut ketika anak kecil diajari puasa gitu. Karena bagi mereka sangat wow gitu loh. Oke, I can live without drink, but then I can't live without food gitu loh. Jadi yang seperti itu stigma itu. Oke. Tapi terus direduksi stigmanya dengan dialog kita tadi ya Mbak Hesti ya, karena jadi disentilin dikit-dikit, nggak usah yang terlalu serius sekali, jadi sambil guyon gitu. Oke, kalau Mbak Dice gimana nih Mbak, khususnya tentang peranan perempuan nih untuk mempromosikan inilah ya pemahaman Islam lebih baik atau misalnya hubungan multikultural yang lebih baik gitu di Christchurch atau di New Zealand Mbak? Mungkin saya share pengalaman saja ya. Maksudnya waktu pertama kali kerja di perusahaan yang saya kerja saat ini, itu setahun pertama saya merasa bahwa kok kayaknya orang agak sungkan gitu loh, agak takut salah kok ngomong biasa, tapi kayaknya kayak ada distance gitu. Tapi mungkin juga ditambah saya lagi belajar ini ya, accent-nya Kiwi. Sama. Sampai sekarang saya masih belum belum bisa ngerti banget, Pak. Terus udah gitu ya sama juga kan karena masih belajar lah, saya juga masih belajar. Nah, kemudian di tahun kedua karena ya pertama mungkin saya juga sudah mulai terbiasa dengan Kiwi accent, kemudian joke-joke-nya yang mereka lempar gitu. Akhirnya ya saya jadi saya. Waktu itu ada satu komen dari teman kantor saya, dia bilang, dia surprise gitu. So this is you, this is the real you, so why you so quiet last year? Terus saya bilang kan, karena last year saya masih belajar accent gitu kan. Terus, tapi at the end of the day, mereka jadi tahu, saya cuma bilang, I'm human, I eat the same food like you, apart from not eating pork and that kind of thing. Terus aku bilang, ya beda ya cuma my belief. Aku bilang itu kan. The rest ya sama gitu loh, I'm human. Aku bilang itu kan. Ya udah dari situ orang-orang jadi mulai menganggap saya bagian dari mereka juga seperti itu. Jadi kalau lagi ada misalnya kita lagi makan siang terus ada yang lempar candaan, ya udah kita jadi saling saut-sautan gitu kan. Nah, saya pernah dengar kalau orang non-Muslim itu melihat kita. Karena kan mungkin ya ada sebagian tadi yang Mbak Hesti bilang, ada yang sebagian memang belajar Quran, yang separuh-separuh. Tapi kebanyakan kan mereka tidak baca Quran, mereka tidak baca hadis, mereka hanya tahu, kita sebagai Muslim. Jadi kalau boleh dibilang, apalagi kita sebagai Muslim, udah ketara banget deh identitasnya, ya kan? Kita itu kayak semacam unofficial ambassador. Ya kan? Seperti itu. Nah itu balik lagi setuju dengan yang Mbak Hesti bilang bahwa kembali lagi ke kita, bagaimana kita behave, bagaimana kita bersikap. Karena orang akan lihat, ternyata orang Muslim itu tadi suka senyum, orang Muslim itu suka menolong, orang Muslim itu something like that, gitu loh. Jadi kalau mungkin dari hal kecil itu saja dulu yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan Islamophobia, karena kan itu yang controllable ya, yang kita bisa kontrol, gitu. Kalau jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan sikap-sikap terbaik yang memang sudah dicontohkan juga oleh Prophet Muhammad juga kan gitu sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Beliau kan suka senyum, beliau baik sama tetangganya yang Yahudi segala macam. Why don't we do it the same thing gitu loh. Oke. Terima kasih Mbak Dice ya. Nah, Mbak Dice dan Mbak Esi berdua ini kan yang menempuh pendidikan tinggi dan tergolong ke dalam kelompok profesional lah ya gitu. Nah pernah nggak sih menjumpai adanya stigma dari orang lain gitu, masyarakat gitu tentang Islam tuh tidak memajukan perempuan atau gimana? Suka nggak sih dengar-dengar kayak gitu tuh Mbak? Mbak Dice gimana? Pernah nggak dengar kayak gitu? Stereotip seperti itu?
yang pertama sih waktu saya nyetir, Mm-mm. mereka kaget, oh you can drive. Said, of course. Speedy ya. Karena mungkin ya mereka dengar ya seperti kita tahu lah di negara salah satu negara Timur Tengah kan Nggak perempuan boleh ya, tidak boleh, baru boleh. akhir-akhir ini saja boleh gitu kan. Jadi saya bilang kalau di Indonesia kita lebih terbuka gitu kan, kita punya kesempatan sama seperti itu. Jadi ya saya mulai belajar menyetir dari umur segitu. Jadi bukan karena Islamnya, kalau saya rasa itu lebih karena culture, ya kan? Karena budaya di lingkungan tersebut, di negara tersebut. Tapi karena kebetulan budaya tersebut atau culture itu adanya berasal dari negara yang memang Islam muncul, jadi orang menganggapnya bahwa itu adalah Islam, representasi Islam secara keseluruhan gitu ya. ya. Seperti itu. Itu kalau yang saya rasa sih. Kalau Mbak Esti ada nggak pengalaman gitu, Mbak? Mungkin minim ya, karena Mbak Esti kan juga di kampus gitu ya, atau malah pernah? Belum pernah ya. Soalnya terutama orang-orang yang di sekitar saya itu, jadi gini, saya itu kan baru berjilbab tahun 2015, dan di sini gitu loh, jadinya di New Zealand gitu. Jadi mereka melihat masa transisi saya gitu loh, dari yang tidak berjilbab, kemudian jilbab ala-ala, kemudian jadi yang begini gitu kan, yang dulu kan masih cuma kerudung, terus nanti kalau nge-gym dilepas gitu kan, yang begitu, kemudian jadi tertutup, baik itu mau nge-gym ataupun di tempat yang umum gitu. Jadi malah mereka lebih tertariknya, apa yang membuat kamu memutuskan untuk berjilbab waktu itu. Kemudian saya terangkan ini begini. Mereka malah menyambut dengan baik gitu loh. Justru mereka sangat menghargai ketika saya bercerita pengalaman masalah saya bekerja baik di Indonesia, saya pernah bekerja dengan indigenous people, kemudian bagaimana, karena background saya salah satunya adalah community engagement, jadinya bagaimana saya ke dusun-dusun, kemudian ke gunung, kemudian masalah knowledge, indigenous knowledge dan sebagainya gitu, yang ini itu sangat kaya sekali, yang kebanyakan Kiwi itu tidak tahu. Maksudnya orang-orang Kiwi itu tidak tahu gitu loh. Jadinya bagaimana dunia luar, developing countries itu seperti apa, yang ternyata juga permasalahan yang ada di Maori itu hampir sama dengan permasalahan dengan indigenous people di another country gitu loh. Gitu. Jadi ini yang mereka amaze gitu. Biasanya, dan mereka menghargai itu. Iya, tadi poin Mbak Dice menarik ya, bahwa sempat kaget orang begitu lihat Mbak Dice nyetir. Di sini mungkin saya ngelihat poinnya seperti ini gitu, bahwa itu tadi ya, kita bisa menjadi unofficial ambassador. Mungkin di sini adalah kita jadi bisa memperkenalkan Islam Indonesia ya, walaupun kita nggak perlu mengkotak-kotakan sih ya, tapi bahwa membuka mata teman-teman Kiwi itu bahwa ya Islam juga macam-macam loh, walaupun ya kita tuntunannya sama gitu ya, Al-Quran dan hadis, tapi bahwa penerapannya di tiap negara itu bisa berbeda-beda gitu kan. Dan Indonesia atau Islam di Asia Tenggara termasuk salah satu yang paling terbuka ya, Mbak Dice dan Mbak Hesti ya, yang kita pun tidak ada masalah tentang kesetaraan gender misalnya, kita perempuan pun kita bisa maju gitu di negara kita tanpa ada restriksi yang terlalu ketat gitu, seperti itu ya. Jadi orang pun bisa lihat, ternyata Islam tuh macam-macam, tapi tetap memegang teguh ajaran agamanya dan lain-lain gitu kali ya Mbak ya. Nah, salah satu apresiasi dunia yang diberikan pada New Zealand nih dalam kejadian penanganan terorisme Christchurch ini adalah tentang leadership yang diperlihatkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern ya, Aunty Jacinda ya. Wah, waktu itu luar biasa ya, kekaguman. Jadi superstar banget tuh pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang. Aunty Cindy kalau kita bilang. Aunty Cindy, betul, Aunty Cindy, betul. Sampai waktu itu kan
beliau pakai hijab gitu ya, pakai scarf mendatangi komunitas muslim dan menunjukkan empati yang luar biasa. Itu memenangkan hati banyak orang lah, terutama teman-teman kita di Indonesia ya, sampai aduh mudah-mudahan Ibu Jacinda dapat hidayah gitu. Tambah cantik pakai kerudung gitu ya. Pokoknya menjadi pahlawan dunia lah pada saat itu, bukan dengan kebijakan-kebijakannya yang keras, perang atau lain-lain, justru dengan ucapan yang sangat menenangkan, yang dipenuhi kata-kata love gitu ya, care gitu, dan walaupun ditunjang juga dengan kebijakan yang cukup tegas dan sedalam misalnya pelarangan kepemilikan kesenjataan waktu itu ya di New Zealand. Nah, kepemimpinannya ini juga dipuji lagi nih selama penanganan krisis pandemi ya Mbak. Karena New Zealand itu tadi kita sempat bicara di awal, salah satu negara yang mungkin banyak negara lain iri nih, penanganannya bagus banget gitu, langsung lockdown terus bisa relatif terkontrol sampai sekarang. Nah ini Mbak berdua nih sebagai yang tinggal di New Zealand sendiri gitu ya, selama masa kepemimpinannya Mbak Jacinda nih, nggak tahu nih kemarin milih apa nih pas election nih gitu, boleh nggak kasih pendapat gitu sebetulnya gimana sih kepemimpinan Jacinda Ardern ini, terutama mungkin dikaitkan dengan dia bahwa Jacinda adalah pemimpin perempuan, karena waktu itu tuh banyak yang berpendapat bahwa wah ini karena dia perempuan gitu loh, dia bisa kemudian menunjukkan empati lebih gitu, bisa menunjukkan secara terbuka bahwa dia care dan lain-lain. Ini ya lagi-lagi balik lagi kepada topik kita sebagai perempuan nih, gimana nih kalau Mbak Hesti, pendapat Mbak Hesti tentang anti Cindy nih? Pertama-tama saya kagum sama netizen Indonesia, nggak ada matinya. Saya baru tahu kalau dia didoain ada iya dapat hidayah. Cantik katanya Ya pakai Allah, hijab. Masya Allah. Netizen Indonesia nih luar biasa. Ya, kalau saya bilang memang beliau ini extraordinary. Dia itu istilahnya people person. Saya sebenarnya sering berkirim email dengan beliau. Waduh, wah ini nih Cuk, gimana nih Cuk? Kita punya teman yang kenal sama pejabat nih. Terutama waktu setelah kejadian 15 Maret itu, terakhir kami berkirim email itu waktu sebelum pemilu kemarin. Jadinya waktu masih masa-masa kampanye. Waduh, apa nih isinya nih ya emailnya sebelum pemilu nih? Ya waktu itu ya lebih gimana ya, lebih concernnya kepada perkembangan anak anak saya yang terdampak 15 Maret. Jadi dia menanyakan perkembangan bagaimana dan sebagainya. Ya begitulah. Kalau saya apalah kalau dibanding dengan another sebagai one of 5 million people gitu loh, istilahnya apalah saya gitu kan ya. Tapi kalau seorang pemimpin meluangkan waktunya yang begitu sibuk untuk membalas secara personal email saya gitu istilahnya kan gitu, itu kan benar-benar yang gimana ya, sangat hebat gitu loh. People person itu tadi ya Mbak Esti ya. Iya, dan tidak hanya dia saja, dia juga didukung oleh orang-orang yang kompeten gitu loh di sekitarnya ini. Selain orang-orang yang kompeten, juga dia memiliki link di luar yang hebat gitu loh. Pertemanan yang sangat bagus di luar sana dengan berbagai pimpinan dunia. Negara yang lainnya ya. Jadinya dia misalnya seperti COVID kemarin gitu loh. Pastinya lah dia tidak sekedar New Zealand lockdown langsung gitu, tidak. Dia pasti melihat perkembangan, dia pasti menelepon pemimpin negara Italia, Jerman dan sebagainya. Jadinya dia merangkum itu keterangan, kemudian dia bekerja dengan kabinetnya, dan kabinet parlemen, partai yang ada di parlemen yang oposisi dengannya juga mendukung keputusan itu. Terus untuk kebaikan satu negara, untuk kebaikan seluruh masyarakat, menghasilkan keputusan yang sangat baik gitu loh, untuk semuanya gitu loh. Dan semuanya mendukung, dalam artian dari segi ekonominya juga ditunjang secara ekonomi, karena pada saat lockdown jelas kita tidak mendapatkan penghasilan gitu kan.
kemudian langsung disupport dengan ekonomi yang baik, langsung disubsidi oleh pemerintah. Jadi semua sangat mendukung satu sama lain, which is hebat sekali bagi saya. Oke. Kalau Mbak Dice gimana, Mbak? Ya kurang lebih sama juga ya. Mungkin pertama sih yang saya lihat rasa empati beliau sangat tinggi, dan itu yang tidak semua orang bisa punya. Tidak bisa bisa diasah mungkin, tapi perlu waktu. Tapi itu lebih mungkin ke arah karakter beliau sendiri ya. Secara natural itu keluar ya, Mbak ya. Exactly, ya. Jadi makanya kenapa tiba-tiba itu yang beliau tampilkan. Mungkin beliau tidak secara sengaja saya pakai kerudung biar jadi under spotlight segala macam. Tidak, saya rasa itu benar-betul genuine dari hatinya beliau ya, bahwa ini terkait dengan Muslim, dan sebagai wanita Muslim itu kayak apa? Mereka harus menutup kepala. Jadi itu yang beliau lakukan. Jadi ya pertama ya rasa empatinya beliau sangat-sangat tinggi, dan itu yang tidak semua pemimpin negara punya. Sayangnya itu. Jadi itu salah satu yang nilai tinggi beliau. Kemudian juga kalau misalnya kayak untuk terkait dengan COVID, begitu beliau melakukan lockdown, beliau selalu check in kan di Facebook Live. Saya lagi ini, gimana kabarnya? Jadi yang kayak bikin kitanya relax juga. Jadi kita merasa jadi dekat. Jadi bukan hanya saya ambil keputusan ini, that's it. Kamu listen sama saya, nggak ada ini. Tapi kan beliau juga dengar feedback yang secara relax bisa disampaikan lewat Facebook Live. Dan itu akhirnya secara tidak langsung jadi bikin bonding. Oh iya betul. Saya rasa bonding antara si pemimpin negara dengan rakyatnya. Dan akhirnya mungkin karena dari situ pula orang akhirnya jadi merasa satu, sehingga sama-sama yuk kita bareng-bareng deh. Makanya akhirnya kenapa di New Zealand bisa lebih bisa lebih terkontrol. Karena ya itu tadi mungkin dari yang Facebook Live itu ada bonding, kita merasa satu tim, apalagi kan dengan dibilang tim dari 5 juta penduduk gitu kan, seperti itu. Jadi saya rasa cara dia memimpin, cara dia approach itu yang betul-betul unik, yang tidak semua pemimpin negara pernah melakukan itu. Yang kalau saya perhatikan, saya bukan ahli politik, tapi yang saya lihat sih ya itu yang bikin beliau berbeda. Kemudian ya akhirnya yang tadi terkait dengan COVID, karena mungkin ya tadi bonding yang dia ciptakan, yang mungkin secara tidak langsung dia cuma saya pengen touch base aja sama rakyat, pengen make sure mereka baik-baik aja, karena mungkin servant leadership ya kan, karena kan dia melayani. Jadi saya sebagai pemimpin, saya melayani rakyat, saya harus tahu rakyat bagaimana dengan keputusan yang saya ambil atau yang kita ambil pemerintah. Dari situ, tapi justru efeknya itu yang jadi bonding, kalau saya rasa seperti itu. Jadi orang-orang makin merasa kita solid, one team, let's do this together gitu kan. Oke. Ya. Ini kira-kira ada korelasinya dengan gender nggak sih, bahwa beliau perempuan terus beliau lebih hangat, lebih lebih bisa membuat attachment, atau sebetulnya itu karakter kepemimpinan saja yang sebetulnya bisa laki perempuan juga punya, Mbak? Kalau saya rasa sih lebih ke karakter ya. Karakter, Karena mungkin kalau yang laki-laki saya lihat yang di Kanada itu Justin Trudeau. Trudeau yang selain ganteng ganteng, pokoknya ya. Baru mau ngomong. Yang diingat gantengnya. Yang ganteng, karena kalau saya lihat kan kayak dia greeting kalau lagi ada mau lebaran atau segala macam, itu kan sama juga kan, maksudnya saya rasa sih lebih ke arah karakter ya, mau laki mau perempuan. Kalau memang mereka memiliki karakter itu ya itu akan terlihat dengan cara tidak langsung gitu. Dari apalagi kalau dia pemimpin, ya itu akan terlihat bagaimana dia memimpin timnya, negara atau siapapun itu. Kalau Mbak Esti gimana, Mbak? Setuju nggak kalau itu sebetulnya karena keperempuanannya dia atau kualitas personal aja? Sama persis jawabannya kayak Mbak Dice, bahwa laki perempuan sama aja gitu loh, masalahnya itu adalah karakternya aja. Iya, thank you Mbak. Jadi jadi kayak menambahin. Jadi boleh gimana, Mbak? Mau nambahin. Nggak, jadi kayaknya mungkin nanti lain kali kalau misalnya terutama untuk di negara Indonesia, mungkin fit and propernya tadi karakternya bagaimana? Bukan karakter itu yang paling penting. Mau nyalon kayaknya udah eloquent banget ya visi misinya. Mbak Hesti gimana kalau kita jadi tim suksesnya? Jadi sukses ya. Boleh, asal bayarannya pantas saja. Tapi menarik Mbak, betul. CV berarti nggak terlalu ini ya, CV nomor 2, karakter yang harus penting juga untuk diakses ya, bagaimana bisa membangun karakter yang
pas gitu Iya, ya. CV pendidikan segala macam penting juga, maksudnya karena kan dengan level Iya. edukasi orang juga cara berpikir juga berpengaruh. Tapi kalau karakternya sudah bagus, yang lainnya kan istilahnya bisa Akan diasah ngikutin ya. ya. Kalau karakter kan mungkin agak come up from yourself, within yourself. Susah gitu untuk kan. dibikin ya, susah untuk Exact. dibuild ya. Oke Iya, ya. iya. Jadi sepertinya Anti Cindy ini punya paket lengkap ya. Ya dia juga tentunya punya tim yang baik ya, tim di pemerintahan yang bagus. Terus tadi Mbak Esti bilang juga koneksinya nih hubungannya Iya. sama pemimpin negara lain bagus. Karena saya ingat salah satu kemudian inisiatif dari Jacinda Ardern adalah membuat Christchurch Call bareng-bareng sama Perdana Menteri Prancis kan, Macron, yang intinya menyerukan supaya yang apa sih istilahnya perusahaan teknologi IT gitu ya, terutama penyedia medsos misalnya atau email kayak Google gitu dan Facebook harus lebih tanggung jawab nih gitu loh untuk memantau konten-kontennya gitu, karena ini yang menjadi salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penembakan di Christchurch maupun aksi terorisme di Prancis kan. Itu kelihatan kan bagaimana dia mampu membuat network yang sangat baik dengan pemimpin dunia lain gitu dan menjadi kesayangan dunia lah saat itu ya. Tapi juga punya karakter yang memang sangat dibutuhkan gitu ya pada saat krisis, bagaimana secara genuine banget kan emang ya kelihatan banget gitu gimana dia ngomong. Ya saya juga suka lihat yang di Facebooknya DJ ya, berinteraksi dengan rakyatnya dan akhirnya ya itu tadi kayak ada bonding dan nggak ada jarak ya, apalagi kayak Mbak Hesti dikirimin email langsung gitu, waduh gitu ya. Nah sekarang masalahnya Jacinda kan udah tinggal berapa tahun lagi nih, abis ini dia kan nggak bisa dipilih lagi. Iya. Bingung nih mau kemana nih, negara mana nih. Mudah-mudahan sih sudah ada kaderisasinya sih, sudah ada pemimpin baru ya, entah perempuan entah laki-laki yang sama ya, kurang lebih mudah-mudahan itu jadi template ya ke depannya ya. Jadi template leadership gaya New Zealand ya, walaupun mungkin ya susah-susah gampang ya, karena tadi Mbak Dice bilang kalau soal karakter tergantung tuh orang. nggak bisa instan kita ciptain gitu. Tapi at least setidaknya mirip-mirip lah koridornya, kayak gitu. Jadi kan orang udah ngeliat waktu saat kepemimpinan beliau ternyata respon dari negara lain bagus, kemudian oke, kita copy itu. Kenapa enggak? Karena kan ya mencontoh hal yang baik untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita kan nggak masalah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti siapapun pemimpin New Zealand selanjutnya ya mudah-mudahan bisa sama atau mungkin jauh lebih baik. Ya dari ya. Mudah-mudahan. Berapa tahun? Kapan lagi nih pemilunya? Berarti 3 tahun lagi ya kurang lebih ya. Pemilu ya baru tahun ya. kemarin kan pemilihan ya. Nah, berarti sekitar 2 atau 3 tahun lagi ya. 2 tahun ya. Iya, dan ya sepertinya memang mudah-mudahan sih karena ini masa-masa kritis Covid ya, Jacinda masih bisa menggawangi pemerintah di New Zealand untuk bisa keluar dari atau kita kasih extension. Kita kasih extension. Extension kayak kalau sekolah minta extension. Aduh, oke, terima kasih banyak Mbak Hesti dan Mbak Dice atas obrolan kita malam ini. Senang sekali bisa reuni kecil di Zoom ya. Mudah-mudahan entah kapan nih kalau Anti Cindy akhirnya mempertimbangkan untuk buka border penuh nih, kita bisa ketemu langsung di Christchurch ya, bisa ngopi-ngopi bareng, bisa lanjut lagi ngobrolnya. Ditunggu. Sekaligus juga saya ucapkan tentunya simpati kepada seluruh teman-teman di Christchurch ya dalam menyambut nanti peringatan 15 Maret ya. Tentunya kita semua we all remember ya saat itu gitu, dan mudah-mudahan apa yang terjadi bisa membawa kebaikan bagi kita sebagai umat muslim, sebagai perempuan, dan tentunya sebagai humankind lah ya di dunia ini, untuk kita bisa bebas dari kejadian-kejadian teror seperti itu. Salam untuk keluarga, salam untuk Mas Pandu, untuk anak-anak, Mbak Hesti, juga untuk siapa Kang Hasim. Boleh dipanggil Akang. boleh bebas. Sama siapa, dan si Neng Alia juga doa selalu untuk Akain ya. Oke, sama buat Mama ya. Mama kan sekarang di Christchurch ya. Alhamdulillah ya. Iya. Selamat menjalankan aktivitas sehari-hari, tetap sehat ya, tetap semangat dan stay safe semuanya. Terima kasih. Salam juga buat semua. Iya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian perbincangan saya dengan Hesti Nugroho dan Dice Apriani untuk memperingati 2 tahun kejadian penyerangan teroris di 2 masjid di Christchurch dikaitkan dengan pengalaman dan peran perempuan muslim di negara tersebut. Semoga perbincangan kami membawa manfaat dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update konten menarik dan berkualitas lainnya. Tetap sehat dan tetap semangat.